bagaimanakah membangun ekosistem pesantren dengan masyarakat? Karena di Sesele ini berbagai macam atau banyaknya pesantren, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Kita lihat saja di sini berapa pesantren dan berapa yayasan. Nah, bagaimanakah pesantren saat ini membangun ekosistem dengan masyarakat? Tentunya ini akan menjadi sebuah perubahan-perubahan yang sangat kita inginkan. Mari kita sama-sama dengarkan sedikit ilmu atau ulasan atau penjelasan dari kawan bicara, yaitu Ustaz Muzakir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Bait, Bapak Khairul Senja, pemilik KP MDH. Yang sama-sama kita hormati salah satu aparatur desa, yaitu Ketua LPM kita, Ahmad Suryadi, dan salah satu yang kita hormati juga Father atau penggagas, pemilik atau perintis daripada Sanggar Midang, yaitu Bapak Ustaz Ahmad Nawawi MPD. Kepada teman-teman Bepupok tim Bepupok, ini tim Bepupok yang ketiga, kepada kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya, ada beberapa hal yang terus bersangkutan karena tadi saya kira ini malam Selasa, tiba-tiba diingatkan akhirnya malam, hanya saya menyiapkan materi tadi maghrib sampai isya saja. Mudah-mudahan nanti saya mengharapkan banyak kritikan. Sebenarnya kalau secara kualifikasi keilmuan di bidang tema ini yang paling cocok itu Ustaz Muhammad Nawawi, karena beliau di jurusan pendidikan. Saya ini termasuk orang yang tersesat di dalam jurusan dunia akademik. Sampai-sampai tersesatnya gelar saya tidak pernah sesuai dengan jalur akademik saya. Sampai detik ini semua nama saya itu tidak pernah digelar sesuai. Dan dari awal saya bilang gelar tidak penting dan saya saya buang. Yang saudara Itihad saja nggak tahu gelar saya apa. SESY itu tidak berlaku di zaman saya. Setelah saya wisuda itu baru SESY. Sebelum saya bukan itu. Dan S2 saya juga bukan MPD, saya bukan orang pendidikan. Tapi terjebak di dunia pendidikan sebagai praktisi iya. Adapun secara teoritis itu bukan urusan saya sebenarnya. Nah, itu yang paling kompeten adalah saudara kita Muhammad Ustaz Muhammad Nawawi, S1-nya PBA, S2-nya PBA di Malang. Sementara saudara kita Ahmad Riyadi juga ini sudah lama di dunia pendidikan. Ini yang kompeten. Nah, kalau saya kompetennya pokoknya nongkrong dan dengar. Itu kompeten. Berikutnya ada beberapa hal, kita langsung saja. Tadi sudah disampaikan segala puji kepada Allah oleh moderator, cukup sudah. Dan kita mengiyakan sudah pujian moderator itu. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita doakan ya. Kita doakan pertama Sahibul Bait semoga diberikan kesehatan dan keafiatan. Itu yang penting karena ini jarang-jarang kita dikasih seperti ini. Ini saya merasa kayak di kafe di Jawa. Terus Nawawi tahu lah. Ini agak-agak ala-ala kafe-kafe yang untuk mahasiswa. Dan saya terasa kembali dalam dunia itu. Ada romantisme sejarah dalam diri saya ketika melihat suasana ini. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah mudah-mudahan pemilik kafe diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, rezeki yang luas, berkah intinya. Ziyadatul khair fil khair. Ini bukan pengajian, ini hanya bicara saja. Saya kepingin nanti cuma mudah-mudahan saya tidak terlalu banyak ngomong, banyak kritikan, banyak masukan, karena ini panggungnya panggung bebas, tidak ada sosok guru yang harus didengar. Siapapun berhak jadi guru. Kalau saudara Nawawi pernah jadi salah satu penggiat sekolah perjumpaan, tangan. Oke, saya akan bicara tentang pesantren. Saya tidak bicara pesantren dari dunia sejarahnya dulu, dari nasional baru ke lokal, tapi saya akan langsung nanti beberapa poin saja supaya ini agak runut sedikit. Mudah-mudahan runut. Ini runutnya versi saya dulu. Saya dikasih tema adalah gerbang balen ilmu.
membaca kedirian pesantren Sesela. Saya begitu dikasih tahu hari Minggu sama saudara Jitihad tentang kata gerbong, saya teringat beberapa almarhum. Saya teringat setidaknya 3 almarhum yang punya gerbong dan itu masuk. Pertama adalah arwah Tuan Guru Ahmad Sanusi. Yang kedua adalah arwah Tuan Guru Muhammad Yasin Soleh. Dan yang ketiga adalah arwah Tuan Guru Subuki Tuan Guru Subuki Rais. Ini sosok yang seingat saya punya gerbong. Nah, sebelum itu mohon maaf tadi saya lupa, kita hajatkan pala Fatihah kepada guru-guru kita yang bisa sampai hari ini kita bisa mengenyam pendidikan agama dengan baik. Lana walahumul Fatihah. Bismillah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Kalau kita bicara sejarah pesantren secara singkat, pesantren ini merupakan modifikasi daripada para perintis yang ada di Indonesia. Di dalam beberapa penelitian, pesantren itu mulai didirikan pada tahun 1596. Itu sekitar berapa abad ini? 1596 yang lalu. Ini didirikan oleh beberapa wali songo. Sehingga kata pesantren itu merupakan satu kata yang mendapatkan imbuhan pe dan an. Asal kalimatnya pesantrian. Diambil dari kata santri, lalu kemudian mendapatkan imbuhan menjadi pesantrian. Karena dialek pengejaan bahasa maka berubah menjadi pesantren. Dia tidak lagi menjadi pesantrian, tetapi dia menjadi sebuah pesantren. Nanti mohon dikritik Ustaz Nawawi karena ini saya baca di bukunya Pak Mas Tuhu. Ini ahlinya. Nah, pesantrian ini kemudian lama-kelamaan pengejaannya menjadi pesantren. Sehingga Pak Mas Tuhu di dalam bukunya tentang pendidikan Islam, setidaknya corak pesantren itu adanya satu, ini item pesantren. Satu kiai. Yang kedua adalah asrama atau yang disebut dia dengan pondok. Nanti kita akan bicara tentang terminologi pondok. Yang kedua adalah satu kiai, kedua santri, ketiga pondok, yang keempat adalah kurikulum, yaitu terkenal dengan kitab-kitab klasiknya, dan yang berikutnya ada masjid. 5 item ini menjadi elemen dalam sebuah pesantren. Nanti kita akan lihat di Seseli itu mana perbedaannya dengan pesantren ala Mas Tuhu itu. Nah, saya sudah katakan ada 2 perbedaan pesantren Seseli dengan pesantren yang konsep dalam dunia pendidikan. Kalau tadi ada kiai, ada masjid, ada kurikulum, ada santri, ada pondok. Yang kemudian dalam tradisi kita menyebutnya sebagai gerbong. Dari mana kata gerbong nanti? Nanti kita lihat dari mana akar kata gerbong itu nanti kita lihat. Oke. 1596 itu awal-awal munculnya pesantren karena keresahan. Karena keresahan beberapa alim ulama yang saat itu melihat akulturasi budaya antara Hindu dengan Buddha, para Hindu, para Buddha, sampai kemudian begitu banyaknya orang-orang yang kepingin melihat perkembangan Islam di Indonesia ini, akhirnya didirikanlah pesantren. Sederhana konsepnya, kiai punya lahan, ada orang kepingin belajar, silahkan sama kiai belajar di sana dengan catatan bikin tempat sendiri. Itu konsepnya. Kiai diminta kepingin ngaji, ada orang kepingin ngaji ke kiai, kiai mempersilahkan. Akhirnya setelah dipersilahkan, silahkan bangun sendiri dengan alat seadanya. Yang penting pengajian. Dan awalnya itu nggak muluk. Berdirinya pesantren awal-awal tidak muluk, hanya bicara tentang akidah, tentang pelapalan kalau orang Jawa. Hanya seputar itu. Belum kepada yang mendalam seperti hari ini ada dunia palak, ada dunia fikih secara mendalam. Belum. Konsepnya sederhana. Karena konsep itu dibentuk karena melihat dalam konsep usul fikih ada 2 kacamata kenapa didirikan pesantren. Pertama perspektif maqasidus syariah. Yang kedua perspektif saddu zari'ah. Saya bicara sedikit tentang maqasidus syariah ini untuk mengukur nanti pesantren di Seseli. Maqasidus syariah itu sejarahnya adalah dulu Imam Ghazali punya guru namanya Imam Juwaini. Imam Juwaini ini punya narasi
tentang kaedah-kaedah di dalam usul fikih itu tentang maqasidus syariah. Apa sih tujuan Islam diturunkan? Nah, Imam Juwaini tidak sempat merumuskan maqasidus syariah secara baik. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali lah sebagai murid yang luar biasa merumuskan maqasidus syariah milik gurunya dengan konsep adalah muhafazah, yaitu murni perlindungan, atau kita kenal apa? Perlindungan harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan. Disebut sebagai maqasidus syariah versi Imam Ghazali. Terus dari mazhab Maliki dilanjut sama Imam Al-Qurtubi, tapi konsepnya bukan lagi perlindungan, tetapi pemeliharaan. Bukan lagi harta itu sekedar dilindungi, tapi bagaimana harta dipelihara. Bukan lagi nyawa itu dilindungi, tapi bagaimana nyawa dipelihara. Bukan lagi jiwa itu dilindungi, tapi bagaimana jiwa dipelihara. Sampai kemudian alasan konsep inilah kemudian masuk ke Indonesia. Bagaimana caranya orang-orang yang ketika mengenal Allah agak susah gitu, agak susah diajak, kita akhirnya didirikanlah sanggar-sanggar kecil untuk melakukan pertemuan kecil-kecilan. Akhirnya diajarkan syariat, diajarkan agama, dan segalanya. Akhirnya terbentuklah pesantren. Ini secara nasional dan hampir semua penelitian akan mengatakan begitu. Nah, kita tarik dalam konteks lokalitas kita yang ada di NTB. Beberapa penelitian pernah saya baca tentang terkait pesantren. Kalau kita melakukan riset, kira-kira di NTB pesantren mana yang paling tua? Pasti kita akan mengandalkan pesantren saya. Al-Halimi kalau kita buka sejarahnya, dia berdiri 1919. Itu pasca 7 tahun Muhammadiyah berdiri. Muhammadiyah berdiri 1912. Al-Halimi didirikan 1919, NU didirikan 1926. Kalau secara pendirian, maka Al-Halimi lebih tua ketimbang NU. Tapi secara kultur, NU jauh lebih tua ketimbang Al-Halimi. Jadi kita ini Al-Halimi yang ada di Sesele sebagai salah satu pondok pesantren tertua adalah berdiri itu 1919. Makanya kemarin 1 abad Al-Halimi. Muhammadiyah 1912. Loh, kalau kita lihat sejarahnya lagi, kalau Islahuddin itu berdiri 1941. 1941 setelah almarhum Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi pulang dari Mekah. Secara formalitas itu berdirinya 1941. Jauh lebih tua ini secara keusiaan berdiri. Gitu kan? NU belum lagi. Nah, makanya kalau kita uji nanti, mungkin mudah-mudahan teman-teman dari Ampura, teman-teman dari Tembuku Pumpak, atau mungkin Sanggar Mida melakukan riset kecil-kecilan lah terkait pesantren yang paling tua di NTB. Untuk apa? Bukan sekedar kita mengadu domba itu, tapi untuk mengetahui akan sejarah kita. Di dalam buku karya daripada Pak Dr. Adi Fadli ketika beliau menulis disertasi tentang tokoh NU pertama di Lombok Barat, yaitu Kang Guru Saleh Hamdan. Dia memaparkan, dan itu buku itu termasuk buku yang laris dulu di Jogja. Itu dipresentasikan sama Pak Adi Fadli ketika beliau melakukan riset disertasi. Dan itu berhasil. Ternyata Tuan Hambali itu salah satu pendiri NU yang luar biasa di Lombok Barat. Dan itu tua sekali. Sampai sekarang masih berdiri pondok pesantren. Nah, supaya kita tidak saling mengklaim pondok kami lebih tua, pondok itu lebih tua, silahkan munculkan data. Karena sekarang kan tidak lagi kita bicara keras-kerasan pakai narasi emosi, tetapi butuh data. Sekeras-keras kita pakai emosi, kita akan ditertawakan. Tapi kalau sudah punya data, enak kita ngomong, sekalipun melambai, tapi ini data menang. Oke, kita kembali ke Al-Halimi. Oke, kita tarik lokalitas Al-Halimi. 1919 itu merupakan embrio pertama berdirinya gerbong di Sesele. Terutama embrionya itu adalah di Kebun Indah. Kalau kita lihat di lokalitas Kebun Indah, kata gerbong kalau saya lihat-lihat ini diambil dari akar kata gorib. Kata gerbong itu kalau saya perhatikan diambil dari kata gorib. Gorib ini merupakan suku kata bahasa Arab yang berarti asing. Lalu kemudian kata gorib ini mengalami pelafazan yang agak berbeda, sehingga lama kelamaan dia berubah menjadi kata gerbong.
Besar pengaruhnya. Kata gerbong di era 1980-an, pemukimnya, santrinya pasti dipanggil anak gerbong. Belum keren dulu kata istilah anak pondok. Jadi 1980-an sampai menjelang 1997-an itu orang dipanggil anak gerbong. Biasa alumni pertama itu dipanggil anak gerbong, belum dipanggil anak pondok. Pak Hairul tahu itu. Orang dulu dipanggil anak gerbong karena beliau alumni pondok juga. Tapi pasti dipanggil gerbong. Sejak pondok khusus didirikan tahun 90-an itu, kemudian penamaan itu berdasarkan lokasi. Pondoknya Tuan Guru Ridwan itu biasanya dipanggil ya Gerbong Low. Biasa dipanggil Gerbong Low. Pondoknya arwah Tuan Guru Sanusi biasanya dipanggil Gerbong Ludaya. Akhirnya 91-92 ada pondok khusus, belum disebut pondok khusus, masih disebut pondok kebun. So saya tahu, karena dia alumni. Begini alumni pondok ini. Itu masih dipanggil pondok kebun, belum dipanggil pondok khusus. Ini urutan penamaan terminologi istilah. Sehingga orang-orang yang biasa dipanggil anak gerbong itu keren, itu dulu keren sekali. Nah ini tadi saya bilang, apa perbedaannya rumusan pesantren versi Mas Tu dengan ada di Sesela? Pesantren yang ada di Sesela atau gerbong yang ada di Sesela bukan hanya kiai, bukan hanya kurikulumnya, bukan hanya santri atau disebut anak gerbong, bukan hanya pondok atau gerbongnya, tapi apa yang berbeda? 3 poin. Para pemilik gerbong tidak punya masjid, tetapi mereka punya jajar. Ya kan? Dan ini orang-orang ulama guru-guru kita di Sesela merubahnya. Loh kenapa tidak buat masjid Tuan Guru itu? Masing-masing gerbongnya. Ini berbeda, pertama tidak ada masjid tapi diganti dengan jajar. Kenapa tidak buat masjid supaya mengikuti teori Mas Tuhu? 1, karena gerbong didirikan di Sesela adalah untuk melakukan yang namanya hubungan sosial masyarakat. Jadi antara santri, anak gerbong dengan masyarakat itu nggak terpisah. Coba kita perhatikan, saking kuatnya perasaan masyarakat kita tentang keberadaan anak gerbong, ada keterikatan batin. Sering muncul kalimat-kalimat di masyarakat kita. Kalau anak pondok libur, anak gerbong libur, tiba-tiba salah satu keluarga meninggal, mereka ngeluh. Oke, anak-anak pondok nyembangin anak ini. Ada narasi yang terkesan mengeluh. Kayak agama mayitin, dinarak anak pondok jenazah ini. Ini kalimat sederhana, tetapi ada keterikatan batin masyarakat dengan keberadaan anak gerbong itu. Iya kan? Keterikatan batin ini bukan hanya dirasakan sama teman-teman atau masyarakat di Kebun Indah, sampai ke barat ini dirasakan karena mereka bukan hanya dipakai di sana. Ada orang meninggal di Masjid Nurul Salam, mereka tinggal diundang berangkat. Nah, keterikatan batin antara masyarakat ini yang saya sebut ini pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang luar biasa ditimbulkan sama stigma atau status yang namanya anak gerbong itu. Makanya berikutnya adalah perbedaan yang ketiga, dan ini tidak ada di perbedaan yang ketiga adalah ada kontrol sosial. Saya lihat ada kontrol sosial tentang adanya anak gerbong. Sepreman anak Sesela, sebengel anak Sesela. Kalau sudah tahu anak gerbong, bisa dikatakan haram menjadikan anak gerbong. Ini kita perhatikan, sebengel anak Sesela. Atau misalkan seagak berantelnya anak Sesela, kalau dia tahu ini anak gerbong, anak pondok, bisa dipastikan dia tidak akan melakukan apapun tindakan yang tidak itu. Begitu dihormati anak gerbong. Artinya ada kontrol sosial. Siapa yang kontrol sosial itu muncul? Pertama, lingkungan sekitar. Yang kedua, para santrinya ada kontrol sosial. Masyarakat mengontrol dia. Siswa pun atau santri pun, anak gerbong. Saya belum mengambil istilah anak pondok dulu, masih dalam konteks anak gerbong dulu. Karena ini
90-an itu masih menggunakan istilah anak gerubung. Nah, anak gerubung dianggap, bahkan tanda kutip, dianggap keramat gitu. Tanda kutip anak gerubung itu dianggap keramat. Saking keramatnya itu, para tetangga gerubung itu rela melakukan sedekah setiap hari. Cuma-cuma. Ya memang tidak mewah lah, tidak usah bayangkan pizza. Tapi air, jangkela, itu biasa. Angkatan pertama yang ada di gerbang arwah Sang Guru Sanusi tahu betul sosok-sosok di samping pondok itu yang sering kali memberikan jangkela, memberikan nasi, tahu sekali. Sehingga keterikatan batin itu bukan hanya dengan pengurus gerbang, tetapi keterikatan batin dengan masyarakat setempat. Sudah mengalami keterikatan batin dengan masyarakat setempat, mereka sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga sampai mereka selesai pun di gerbang itu, sampai mereka tua bahkan punya pondok masih ingat orang-orang yang ada di situ. Ini keterikatan batin. Lalu kemudian sejak tahun 2000-an pembacaan saya, istilah gerbang mulai ditinggalkan. Tahun 2000-an, karena saya masuk tahun 2000-an itu masuk di pondok khusus, sudah mulai agak ditinggalkan istilah gerbong. Mulai digunakan terminologi pondok. Tahun 2000-an ke atas sudah tidak lagi disebut anak gerbong, maka digunakan terminologi pondok. Lama kelamaan istilah anak gerbong berubah menjadi kanak pondok. Dia berubah menjadi terminologi kanak pondok. Ya kan? Kanak pondoklah yang melekat, tidak lagi menjadi anak gerobong. Kalau Jawa itu setia dengan istilah santrinya, loh kenapa kita di Sicily tidak mau setia dengan istilah anak gerobong? Ini namanya tradisi. Jadi yang namanya tradisi itu bukan hanya dilaksanakan, diterapkan, tetapi diwariskan. Jadi tradisi itu bukan hanya dilaksanakan oleh manusia pada hari itu, tetapi kata kunci tradisi adalah diwariskan. Dalam pewarisan sejarah ada hukum yang berlaku. Apa? Hukum kontinuitas, hukum keberlangsungan. Mudah-mudahan teman Bupuk mengembalikan lagi terminologi anak gerbong, khususnya yang ada di gerbong masing-masing guru. Arwah Guru Yasin pernah punya gerbong, bahkan angkatan pertamanya itu saya ingat dari Mangsit, Ustaz Kamsi, tahu Ustaz Herun dan angkatannya, terus dari Kayangan, itu sumber muridnya, dan mereka bangga dipanggil anak gerbong. Nah, terminologi anak gerbong mudah-mudahan kembali lagi dengan adanya beberapa guru kita sekarang yang sudah mulai membuka istilah gerbong, membuka istilah pondokan di rumah. Ya silakan kalau yang di pondok khusus misalkan atau di Bandung Sanusi yang sifatnya formalitas, tidak apa-apa dipanggil anak pondok atau kanak pondok. Cuma jangan sampai ada terminologi yang merupakan warisan kita dari dulu hilang, itu lebih telan bumi, sehingga nanti anak-anak generasi berikut ama apa gerbong. Iya kan? Paling tidak kita bisa membedakan gerbong itu sekolahnya kalau nyantrinya di rumah tuan guru, di rumah ustaz. Kalau anak pondok mungkin secara formalitas. Itu mungkin terminologinya kan bisa kita bedakan nanti. Ya kan? Nah, sehingga nanti penyebutan istilah ini mudah-mudahan kembali lagi digaungkan, terutama bagi yang nyantri di rumah masing-masing tuan guru dan asatidz. Memang ada beberapa cuman tidak serame dulu, memang iya, karena satu kekurangan lahan. Ya. Yang kedua adalah kapasitas. Terlalu banyak kepingin, akhirnya yang nampung, akhirnya ke pondok. Nah, terminologi ini mudah-mudahan saya harapkan kembali lagi dalam dunia keseharian kita. Karena itu tradisi. Lagi sekali tradisi itu bukan hanya dilaksanakan oleh manusia pada hari itu, tapi tradisi adalah harus diwariskan. Termasuk kalau ini konsepnya Bupuk, itu bukan hanya sebagai sebuah cerita, ya kan? Tapi harus diwariskan. Tapi rumusnya apa dalam sejarah itu apa? Ada namanya kontinuitas. Ada kontinu, ketersambungan, jangan sampai terputus. Nah, sehingga dari kemudian apa? Tradisi paling tidak mencakup 3 hal. Pertama, ada namanya tata nilai. Dalam tradisi itu paling tidak kalau ingin kontinu, pertama adalah tata nilai. Yang kedua adalah cara berpikir.
Dan yang ketiga adalah perilaku. Tradisi itu bukan hanya ritualnya, misalkan tradisi maulid, pokoknya undang pagi, itu bukan hanya itu. Tradisi misalkan nyiwaan, bukan, atau misalkan tradisi nyongkolan, bukan, tapi ada 3 poin dalam tradisi itu. Pertama, apa tadi nilai apa yang kita dapatkan dalam tradisi itu. Loh, kalau buku-buku ini kan ada tata nilainya. Kalau memang mampu dikuak nilai buku-buku, silahkan, itu bagus sekali. Yang kedua adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir ini yang harus kontinu. Karakter cara berpikir seseorang itu kan berbeda dengan karakter-karakter yang lain. Yang berikutnya adalah perilaku kita. Nah, kalau sampai tradisi itu tidak memiliki 3 unsur tadi, ya jangan harap dia kontinu sifatnya. Sehingga kalau kita perhatikan adalah kalau kita tradisi terakhir adalah apa? Kebudayaan maju biasanya memiliki akar yang kuat dan tradisi yang sejarah. Ya. Paling tidak ada satu kata yang menarik saya baca dari sebuah penelitian. Itu kata persembahan dari peneliti tersebut. Apa kata beliau? Kebudayaan maju biasanya memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan sejarah. Kalau tradisi kita kuat secara akar tradisi kita kuat, sejarah kita ini kuat, insya Allah maju sudah. Tapi kalau akarnya lemah, jangan harap. Begitu saudara Jitihad dan tim Bepupek ke rumah, saya sarankan beberapa artefak ditinggalkan di dalam acara di Sesele ini, seperti apa namanya, kubah masjid itu. Saya usulkan kepada saudara Jitihad, ayolah, ini eksistensi masyarakat Sesele. Silahkan hubungi BPN, Badan Penelitian Daerah NTB, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peninggalan bapak nenek moyang kita dulu itu. Sehingga begitu dilakukan riset nanti secara arkeolog dan segalanya, dan benar-benar itu benda lama dan bersejarah, kita punya pegangan secara data. Ayo. Sehingga kita tidak ditertawakan oleh orang luar. Acara apaan ini? Saya sempat usulkan kepada saudara Jitihad, mudah-mudahan ini terrealisasi. Mudah-mudahan terrealisasi, ya, supaya nanti masyarakat saya itu bangga, lu saya Sesele. Kalau Sesele kan karena Sesele itu luar biasa kalimat itu. Hadus bin Mas, saya ini di mana-mana tetap bangga. Mana Sesele? Hadus bin Mas tetap bangga. Bahkan saya tidak pernah sosokan bahasa Indonesia di luar. Loh, kenapa? Ngapain mesti malu? Sekali dua kali malu, lama-lama dia akan ikut bahasa kita. Artinya eksistensi kebahasaan itu jangan ditinggalkan gara-gara style kehidupan atau gaya pergaulan segala itu, enggak. Hiduplah apa adanya itu. Nggak usah harus mentang-mentang di Mataram. Anak Sesele ya? Tuh, entar saya bukan agak menyingkirkan identitas itu lah, mohon lah, jangan. Harus dihilangkan seperti itu. Kalau kita misalkan nggak mesti Sesele, teman-teman di luar Sesele pun begitu, tunjukkan sudah. Loh, kita ini sama-sama manusia. Jangan memandangnya tidak teja. Anjing saja dalam fikih dianggap mughalazah, tapi tidak pernah dicela sama fikih. Allah. Iya kan? Loh, anjing itu kan dalam fikih jelek sekali dia, mughalazah loh. Cara mencucikannya bukan nggak cukup dengan media air, tapi butuh tanah. Tapi dalam konsep pandangan fikih, dia tetap makhluk Allah. Nah, sehingga identitas ini bukan untuk dibangga-banggakan, bukan juga untuk dihina-hina. Kita sebagai kaum santri, anak gerbong, anak pondok, sering disebut sebagai kaum apa? Tradisionalis. Sarungan dianggap tradisionalis. Tidak usah. Status tradisionalis itu bagi teman-teman santri 3 sikap. Ada yang bangga dipanggil tradisionalis, ada yang hina, sebel mereka kesana. Ada yang biasa-biasa. Ada yang biasa-biasa. Lah, kita harus punya sikap itu loh. Mungkin teman-teman beda sikap. Kalau saya malah lebih senang dipanggil tradisionalis. Kegagalan modernisasi adalah tidak siap melakukan komunikasi dengan tradisi lama. Itu loh. Kegagalan modernisasi adalah tidak siap melakukan komunikasi dengan tradisi lama. Sehingga sekarang dibikin klaster, ada namanya, ini bukan klaster COVID ini loh. Ada klaster pesantren salaf, ada pesantren modern.
Lah pesantren memegang tradisi kuat yang mengakar. Ada kitab kajian, kitab klasik, ada kiai kita, ada kurikulum kita yang baik, ada hubungan sosial dengan teman dan masyarakat. Ya sudah, itulah pesantren. Lalu kemudian kenapa ada muncul istilah klaster pesantren modern, pesantren salah? Karena tadi teman-teman yang belajar di Eropa masuk ke Indonesia ingin melakukan modernisasi, cuma tidak melakukan komunikasi dengan tradisi akar yang ada di pesantren, akhirnya gagal. Akhirnya mereka mengklaim pesantren orangnya kok tradisionalis. Loh, kita ini modern, berkemajuan pikiran kita. Tidak usah. Makanya sekalipun dihina kaum tradisionalis, sampai sekarang eksistensi pesantren masih ada. Nah, ini hanya pengantar, nanti kita lebih banyak ke diskusi, mudah-mudahan itu. Jangan hanya mendengarkan saja, saya kepingin dikritik banyak-banyak. Kalau saya bisa jawab saja, kalau tidak saya diam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan sesi tanya jawab. Kita akan memperkuat diskusi dengan tanya jawab. Kita akan buka sesi tanya jawab dengan 4 penanya gitu. Untuk mungkin yang dari perempuan 2, yang dari laki-laki 2. Siapa? Siapa? Sudah. Yes. Okay. Ada tambahan silahkan. Pun nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamimi Guru Tiang Ustaz Muzakir. Beliau ini mendabir Tiang bukan profesor sampai kelas 3 sanawiyah. Alhamdulillah sampai malam hari ini penjelasan beliau selalu unik dan menarik dan cepat dicerna oleh pikiran. Kawan-kawan Ampuro yang saya hormati dan tuan rumah, kalau dikatakan tadi Ustadz Muzakir tersesat, saya lebih tersesat gitu. Karena S2 saya pendidikan, ternyata saya tersesat di jalur pertanian. Saya lebih tersesat ya. Semoga kawan-kawan tidak tersesat. Baik, kalau kita membahas tentang pesantren, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren ini begitu mempunyai peran penting dalam proses mencerdaskan kehidupan berbangsa dan tanah air. Kalau dari segi sejarah, Ustaz Muzakir sudah tadi sedikit mengulas ya tentang pesantren itu sebetulnya dari kata santri ditaruhkan di Guanto dan An. Tapi saya sedikit mungkin berbeda tentang istilah santri. Kalau bacaan saya, santri itu diambil dari bahasa Hindia, sastri. Sastri diambil lagi dari bahasa istilah sastra. Itu diistilahkan bagi orang-orang yang mempelajari kitab Hindu pada waktu itu. Setelah terjadi Islamisasi di Pulau Jawa khususnya, kemudian istilah santri itu digunakan untuk orang-orang atau anak-anak yang mempelajari kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Sehingga di Jawa itu penyebutan santri dari awalnya itu orang-orang yang mempelajari kitab Hindu menjadi kita seperti kita ini yang belajar agama Islam. Istilah pesantren itu secara istilah penyebutannya, kalau di Aceh itu ada namanya Dayah atau Meunasa. Kemudian di Minangkabau ada istilah surau. Nah, mungkin kalau di Sasak istilah gerbang tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muzakir. Saya ingin menambahkan begini kawan-kawan. Kalau dalam secara global pendidikan Islam menurut
Ahmad Al-Jabiri, kalau saya tidak salah tadi. Nanti Abid Al-Jabiri ya. Setelah beliau mengelilingi dunia timur, ternyata Islam itu terpecah karena ada 3 blok. Masing-masing 3 blok ini tidak mau kalah. Beliau mengistilahkan ada 3 metodologi pendaratan Islam. Yang pertama Bayani, yang kedua Burhani, yang ketiga Irfani. Bayani tekstual, Burhani ini filosofis, Irfani ini sufistik ya tadi. Sufistik. Nah, tiga gerbong besar ini seling menjadi alasan pertengkaran di dunia Islam. Si tekstualis menyalahkan filosof, kemudian begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga di pesantren itu uniknya ketiga metodologi besar ini dipelajari dalam satu kurun yang sama. Ya, 6 tahun kita di pondok pesantren itu sebetulnya kita sudah mempelajari tiga barometer pemikiran besar itu. Di Sanawiyah dulu saya mondok, saya diajarkan bagaimana cara memahami kitab kuning. Kemudian masuk aliyah kita diajarkan ilmu mantik oleh Tuan Guru Munajib. Kemudian disandingkan dengan ilmu tasawuf oleh Ustaz siapa namanya? Ustaz Sujai. Nah, sebetulnya keunikan pesantren itu di sana, di saat pendidikan Islam secara formal. Misalnya kalau kita masuk ke kampus itu sangat spesifik sekali. Kalau di dunia pesantren itu semua dipelajari sampai ke akar-akarnya. Nah, sehingga di pesantren ini kawan-kawan, tidak hanya itu yang unik, kehadiran sosok kiai itu pun menjadi tidak hanya fungsinya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi beliau kehadiran sosok Tuan Guru itu menjadi barometer tauladan bagaimana cara si santri itu seharusnya bersikap. Nah, kalau di Pondok Jawa kebanyakan rumah kiai-kiai itu berada di dalam pondok pesantren, sehingga kiai itu betul-betul menjadi barometer akhlak. Nah, mungkin kalau di Sesele ini itu yang agak sedikit tidak ada, sedikit berkurang, karena memang peralihan tradisi gerbang tadi mungkin ke tradisi pondok, sehingga banyak kemudian rumah Tuan Guru itu berada di luar area pondok pesantren. Padahal kalau kita lebih dalam mempelajari dunia Islam, ya intinya Islam itu tentang akhlak saja, tentang akhlak. Saya tidak bisa menambahkan lebih banyak karena saya grogi dengan guru saya. Mungkin hanya itu saja kawan-kawan. Pada intinya di Sesele ini kita ini kemudian mencoba menggali tradisi gerbang itu, dan tidak hanya mewariskannya, tapi bagaimana kemudian kita menjaganya. Jangan hanya mengandalkan ijtihad atau kawan-kawan ampure saja, tapi bagaimana pondok pesantren juga terlibat dalam proses mewariskan budaya ini dan menjaganya. Karena sangat mustahil kita membahas pesantren tapi tidak melibatkan orang-orang pondok pesantren, begitu. Mungkin nanti ke depan ijtihad membuka ruang diskusi dengan sosok-sosok penting di pondok pesantren. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tambahan yang sudah diberikan kepada kita semua. Untuk yang bertanya silahkan, mana yang barusan sebut nama. Tahu. Berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ustaz Musakir. Saya mempunyai satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pesan santri, peran santri terhadap masyarakat. Hanya itu, Ustaz. Langsung saja pertanyaan yang kedua, siapa? Ya, kepada teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya sedikit mengenai tentang mengembalikan esensi dari pesantrenan. Hilangnya esensi-esensi dari pesantrenan dari yang dikatakan tadi bahwa karena terjadinya modernisasi dari kata gerbong menuju anak pondok dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi yang diulas dari beberapa yang diulas tadi dari Ustaz Musakir tentang pengaruh santri terhadap masyarakat. Contoh seperti yang dikatakan tadi bahwa lamun dena imaming dengan simbilinang no kayaknya sang dena ngumbe jaga hidup tuh memang lamun ditengengat dengan mati terus dena tesolatang si dengan anak pondok. Nah, cuman lamun si kuengat secara pribadi aku saya ingat kule setiap arah dengan bilinang di Bali itu kadang-kadang terjadi, arah anak pondok terkelek, sedikit kadang di. Nah, di sana saya hanya bertanya apa terjadi perbedaan ya, maka harus syarat dengan si kesembahyangan si anak pondok terus melikara si endi you know. Nah, padahal pada hakikatnya setiap dengan mati itu harus membayangkan meskipun dia anak pondok cuman dia berkah lah hidup lah dia pengengat tuh. Iya dia masih pengengat lah dia marah hidup dengan ngombe hidup lamun dinarakai anak pondok dan saya masih gitu untuk membayangkan ini. Iya mungkin ngombe kira-kira tanda kembalikan esensi-esensi harus ngono. Padahal peran santri terhadap masyarakat itu hal yang penting. Nah mungkin ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cewek. Ya, terima kasih untuk pada penanya-penanya yang sangat luar biasa dan spektakuler. Ternyata materi ini tidak kalah menarik juga. Pertanyaan pertama, bagaimana peran santri kepada masyarakat? Dan yang kedua, gimana cara mengembangkan esensi pokoknya itu. Terima kasih. Tadi Ustaz Muhammad Nawawi menambahkan secara terminologi kata santri luar biasa. Bahkan mengambil salah satu tokoh yaitu Habib Al-Jabir, filosof Muslim. Saya akan jawab sebisanya, mudah-mudahan ini memuaskan. Pertama peran santri, saya mulai dari nanti saya perkaper jawabannya mudah-mudahan memuaskan. Saya masih ingin membahasakan anak pondok sebenarnya. Karena kita punya tradisi kalau sudah itu kan kita anak pondok ini. Jadi biasa masyarakat nyebut besar santri. Masih terbiasa menyebut anak pondok. Nah, mulai dari anak gerbong. Dan saya lebih bangga dipakai anak pondok misalkan ini kan. Oke. Peran anak pondok sebenarnya. Karena kenapa anak pondok yang menjadi fokus sentral pembahasan kali ini? Karena dia yang mungkin dan berhadapan dengan masyarakat. Perannya bukan sekedar untuk sembahyang jenazah, bukan sekedar untuk sembahyang jenazah. Bahkan kegiatan-kegiatan besar di kemasyarakatan itu seringkali dilibatkan anak pondok.
Dalam konteks kanak santri ya demen, kanak pondok demen doang sekelek. Pertama adalah mau disuguh. Yang kedua mengurangi menghemat biaya. Jadi dah ngelorang manak di pondok pas malam maulid ditunda di masjid. Nah, lumayan lah bener kan. Tapi bukan sekedar itu kan sifatnya hanya aridilah, adanya X-nya itu. Tapi ada keterikatan sosial antara masyarakat. Perannya apa? Santri itu barang dulu ada namanya kontrol sosial. Kontrol sosialnya berpengaruh baik di anak pondok maupun di masyarakat. Pertama lamun arah suku masyarakat arah hajat, arah acara libalin, arah kerepotan libalin. Ini kelebihan bulan temuin di narada kan pasti alternatif terakhir kan anak pondok. Dan itu alternatif paling ampuh untuk paling tidak terjerumus pada israf atau mubazir. Lihat kan, mereka lamun dulang masih luwe, ampun tapi tetap mudah-mudahan dulangnya. Geran tapi kadang-kadang marin deh. Ampun sekali-kali ben tetap zikiran, ben tetap doa yang kelekan kanak pondok. Ini luar biasa solusi alternatif dalam kondisi seperti ini. Dan ini jarang beberapa pondok dan dimiliki. Bahkan di beberapa pondok agak kurang melakukan akulturasi atau melakukan pemersatuan jiwa dengan masyarakat, agak terpisah lah dengan masyarakat. Tapi di beberapa pondok pesantren ini dah sebut pondok pesantren di Tesemel bahasa Paran kan. Di beberapa lembut pada bagian agak kurang dengan masyarakat. Lagu ini sesilanya unik. Dia mesti dengan keberusahaan punya hajat dengan midang berdua aja. Bisa tahu ya kan? Dengan midang berdua aja tinggal tekelek. Bu tekelek kan kadang-kadang pondok dan arah satu seningan. Sekali, oh bau. Atau misalkan anak-anak saya kat bener, tinggal tekelek informasi yang sedikit dari pondok. Kadang-kadang pondok entah karena pondok lu, bahasa lain nunrai atau karena pondok kebun, tinggal tekelek. Tidak butuhnya, lenesa. Kelas 4, kelas 5, nekat. Dan itu rata-rata sama biasa terbimbing si guru. Biasa lainnya pasti terbimbing sekik guru. Nah, sehingga baru kadang-kadang guru yang mimpin zikir. Kadang-kadang baru guru dua, tapi si kelas 6 untuk sekaligus lamun cara kuliah KKN. Lo kan pondok kan biasa KKN berdoa di hadrotin lo. Ini periwa kita latihan sesuai di hadrotin yang karena pondok ini jangan. Artinya kan dia bermasyarakat dengan lu. Sehingga lama hari masyarakat ini suruh berdoa aja 2 meter lebih tahu. Ini kan demi soal kan. Lalu kadang-kadang demi untuk mempercepat kenyang perut ya ikuti kan. Ini kan akal-akalan kan. Lalu artinya secara dunia akademik baru selesai guru bilang kan. Dunia akademik ini kan hanya lalu mulai pondok udah tegalis gini-gini. Bukan hanya doa untuk ritual formalitas dengan hubungannya dengan Allah, tapi bisa digunakan untuk hubungan silaturahmi dengan makhluk. Jadi mereka ngapal doa luwe, dia sekedar guru ngapal aja mau undang mau demuskan ini. Tapi memang karena itu keharusan. Sehingga begitu ada undangan di masyarakat ini, sisi tersebut sangat sekali tahu doa. Ayo cuma butuh perdoaan kan lu. Paling tidak pasti dah tahu. Sekedar ilah hadrati kaca dia insyaallah dia pegangan. Nah, masyarakat tidak meragukan sisi ini. Ya kan? Ini hubungannya. Sehingga perannya sangat besar hubungan itu. Bahkan lamun bukan sekedar hajatan, ngarak musibah boleh. Sekedar sebagian jenazah masih melangan nepin sahibul musibah. Lagu lamun jenazah dek kubur dek lo ya Allah. Berasa kurang marah sampai susu humai dinu. Dia dah pun. Nah, kenapa terjadi sekarang arak situ sembahyang, arak sindi? Nah, sekarang saya akan bicara sebagai kapasitas pernah jadi pengurus pondok. Saya akan bicara sebagai kapasitas pernah di kepengurusan pondok lain. Kenapa terjadi seperti itu? Banyak faktor. Faktor pertama, kadang-kadang tidak sampai undangan. Kadang-kadang tidak sampai ke undangan. Zaman lain di narah HP. Sehingga di narah HP ini mulai komunikasi. Begitu arah sahibul musibah, ilasan di pondok. Lengbe ustaznya. Ada apa? Nih para dam bidina muda. Bos terus nazar doang. Oh, bu, kepada. Justru ketika tidak ada HP lancar. Begitu lancar.
coba telepon salah ke guru nih lupa ada telepon ada kena musibah dengan ini faktornya bahasa telepon bahasa guru nggak selesai telepon mana telepon baru selesai pun nih telepon kayak lepas sibuk lupa teleponnya oke tiba-tiba datang masjid dia kena pondok wah pada ya ke dikmandiin teleponnya sementara karena pondok itu dalam kegiatan belajarnya asal belajar ya nyuruh komunikasi mah seharusnya kalau menaruh HP kena mulai ini salah satu isi kedua memang keaturannya lamun masyarakat Kebun Indah memang keharusan bahkan dari masyarakat Kebun Indah doang Bimbeto dan Bilina sekitar sesir yang bisa dijangkau dengan jalan kaki lalu masih terjangkau jalan kaki di mana kebun kepengen sih lagu lamun nahkodu akomodasi transportasi nah ini cerita nih ini cerita pertama biaya kecuali kalau ditanggung sama saya bermusibah jarang-jarang kecuali ada alumni atau dengan kawak salah santri atau keluarga salah satu santri isi ngundang dia nyiapkan akomodasi atau mungkin arah hubungan dengan pondok dia bro lekring subuh selama masih bisa dijangkau dengan jalan kaki insya Allah yang penting komunikasi dengan pengurus insya Allah karena pondok kena sugul dakwah sekedar nyolating lah kadang-kadang guru kita bang misalkan ngejelo kemis jadwal tangguru menajib nu bukan sekedar nu leka misalkan Nur Salam dan Bilina lalu jenazah mi lu waling kubur uli lekan kubur malik ngaji lekan lamun cer kasar menjengkelkan sebenarnya dulu bentar lelah leka gitu kan keren lagu kan dalam tradisi karena pondok di daerah tradisi maka tekan air itu nunggu ya kan wah udah leka nih masjid Nurul Salam leka alim kubur taziah bingung sakal gitu datang balik yang pole-pole kan bangkat red berutu toko di pondok datang mami ini langsung salatullah ya kan lamun masang egoisme aja wah merotes lalu kan karena pondok yang namanya tradisi jiwa santri dengan lo pokoknya tajar si guru syukur luar biasa timbang sakit-sakit kengeng ya kan nah ya salah satunya lah bagaimana mengembalikan eksistensi malah aku agak resah nih dengar keresahan sosial saya lah sempat lihat tahun 2015 saya nulis artikel dari itu pernah dibukukan dalam buku antologi judulnya Sasak Siapa di Mana dan Mau Kemana ini ada terbitang isi edisi pustaka di Yogyakarta ini dibuat sama tim Burga Institute Burga Institute kamu tahu nih sebenarnya kan lain terdiri sama teman-teman PMI ada Syukur Syukur itu Agus dari Putrawan teman-teman Jitihad atau teman kawan-kawan di PMI lain jadi ya tempat menulis lain ada keresahan sosial si alami itu jangan tengah ini dan itu terbukti salah satunya adalah keresahan tentang sosial masyarakat anak-anak muda lah mulai sekalipun karena keselen itu di mondo di milu pondok di milu gerbeng tapi dia melakukan hubungan dunia gerbeng ini milu ya timak di milu bergebeng balik ada tantim tuh lagu pas milu ngaji milu dengan lamang itu guru ngaji ke anak lain karena keselen sehingga sebengil-bengil ke anak lain lo rame dengan bentek tulak ketem bentek kita keburu sakitnya bilang kelem lamun nekai rame sekana pondok lamun lain dek karena gubek karena tertular dengan tradisi mete guru nah iya malah khawatir aku nih si wah dia milik lama mete ngaji dia pada mete peta sebenarnya dari guru nih masih dua guru si toa-toa nu jelapang pada terbaliknya tradisi eksistensi bahasa guru nu ya udah ketemu baca kita pukul aku loh ngaji ini kan bukan untuk tiket baca kita tempat ilmu na sang-sang neta terpaham jadi kita ngaji istinja dari teman paham lagu neta termilu-milu ternyata kita terpaham kan karena konsep meta karena ilmu kan konsepnya memeta bukan paham lawan tahu meta paling tidak aman kita dalam zona proses ya kan lawan tahu meta nah tradisi ngaji yang tertular lain zaman gerbeng ini hampir telangnya hanya beberapa kanak bajang yang ngaku isi genemilu benteng kita balik ke semel semel kita betul ya hilang no makan benteng kita bilang lo ngaji aja perkara terpintar cuman mudiang lo yang penting ngaji kita tetap kesadaran si Allah belajar agama malah mudah-mudahan ya tuh di Indonesia aku ya keresahanku saat hilang saatnya
Arwah Tuan Guru Subeki sepeninggal beliau sempat menerima beberapa kanapono karena dua ingat cuma sudah patah. Nonton kan? Karena kekait lo ya kan masih. Arwah Tuan Guru Yasin hadinara. Alhamdulillah mereka juga demi jajar satu ilah. Mudah-mudahan jemak na ara milih bergabung di satu ilah. Mudah-mudahan nara. Terus lai arwah Tuan Guru Fuad tempat kan. Kita mudah-mudahan waktu hidupan. Nah mudah-mudahan sih dalam mesti ngenong. Kita mudahan nara kita ring rezeki itu biar kerbang masuk. Mudah-mudahan aku, mudah-mudahan nara rezeki biar kerbang bareng-bareng lagi. Denis tuh punya marawa model cimara geno penyanyi deh. Pokok tradisi yang lain no ngaji, lema ngaji, jenak ngaji sekolah, ya kan? Jenak sekolah unik Indo, terus bareng kadang-kadang khidmat deh guru, terus suruh ngelukik nyiur, terus suruh begaya, macam tulen-tulen khidmat kalau gerbang ini wah. Makan kalau kita presentasikan belajarnya liang khidmat di bang ngaji. Lagu hasilnya lebih jari ketimbang ini. Ya masih lihat dengar ceritanya. Ketika hal berpin Tuan Guru Ahmad kan beberapa ucapan dari beberapa alumni Tuan Guru Sibawa Isosaidun kan rata-rata khidmat doang pada ceritaan. Bahkan intensitas belajar kan sekecil. Lampu kan semakin malah intensitas belajarnya jauh lebih tinggi ketimbang khidmat. Karena intelek karena gerbang atau karena apa lebih khidmat ini sebenarnya. Lagu mulai dengan toa beng anak khidmat, guru tetap berbeng khidmat, anak pun milih khidmat. Lalu nak deh, anak milih khidmat, guru milih berbeng khidmat dengan toa kadang-kadang dia berbeng anaknya khidmat. Ya dengan tu. Lalu Imam Hasan Al-Masyad di dalam kitabnya sebutangnya syarat apa temu ilmu kan pertama al-ikhlas bainahuma. Ya kan? Guru harus ikhlas ngajar, anak harus ikhlas ngaji. Sering kerombo ya no, enggak, dengan toh harus ikhlas mesti anak kita ajar. Mungkin namanya itu dengan lima Hasan Al-Masyad dengan toh selapun ikhlas. Mereka kan deh, syarat nih memasuk lalu ini cekat anakku pun guru harus ikhlas ngajar anak lu, murid pun harus ikhlas tahajar. Kadang-kadang kan anaknya dia ikhlas tahajar si guru lah. Baca anaknya inget gula ini. Nah kadang-kadang kan lo ada elit, ada bahasa gengsi itu kan. Nah ini kan lamun guru ikhlas ngajar itu yakin guru ikhlas sangat ngajar. Yang terakhir kan jangan kalah itu sebenarnya. Terus murid harus ikhlas ngajar. Nah ini terakhirnya kadang-kadang dengan toa dan ikhlas sama anak tahajaran. Maka dia ngajaran tanding. Iya kan? Iya, waktu dengar kalimatnya. Atau sampai jama-jama, wah mudah-mudahan terdengar sedang kan harus mulai ikhlas anak tajar. Kumbe-kumbe wah. Cerita sekecil arah batur Rana Habibullah. Jadi seksi keamanan le Al-Amin Madura. Seksi keamanan kan bebas semua belum pelak. Wah, beli belak kena je, kena gak kana je. Le datang dengan tuan, iya bercerita nih. Datang dengan terorongin baturnya. Terorongin, apa nusudul kiai. Tekuning sekecil. Dewi tajar anaknya. Oh, lam lengono sila, nemati wah nih. Lalu kan kalimatnya semakin agak susah kena subuh. Lah mulai jandi, suku anak pondok tu beli-beli kampung ngelapor dengan tuan tentak gimalik. Lah mulai dengan kenal kan, ini selesai kan. Lah mulai ngelapor. Belak-belak ngaji apa nobat tentak dengan toa lah. Nembat nek pertembedaan misalkan guru nih. Lalu memang keterlaluan perlu dikasih peringatan dengan cara sopan. Intinya kan etika sebenarnya Markus Nawawi dulu. Inti pendidikan adalah di akhlak. Intinya adalah komunikasi dengan baik. Ini mungkin jawabannya. Terima kasih atas jawaban spektakuler dan sangat luar biasa. Dan pertanyaan yang dua barusan itu dijawab dengan satu tarikan nafas. Dan jawaban Ustaz tadi mengangkat nostalgia saya. Itu apa ya, zikiran, layatan itu hari kemerdekaan nutrisi. Di pondok jangan sambal doang, panas tiang deh. Di rumah dan jangan manak. Kita lanjut saja dengan dua sesi tanya jawab. Kita akan perkuat diskusi untuk nutrisi intelektual sekarang. Ayo siapa yang tidak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, terima kasih kepada buat hadir di sini, Ustaz Nawawi, Bapak LPM, Bapak bersumpah di sini, teman-teman dari Tarbiyatul Mu'allimin, Kamar Tobat, dan semua yang kenapa kemudian di kegiatan Bupuk tahun ini kita ambil tentang pesantren Sesel lah, tentang budaya pesantren Sesel, karena sanglengan zaman dengan telayan wahara pesantren Sesel sebelum arah gerbang-gerbang setiap balik para tokoh masjid jadi tumbuh tahu dengan belajar ya tenara lah ya penghulu agung Nursalam lamun de piagam masjid, karena memang tumbuh ngajar di tanah selaparang Sesel, dan itu yang kemudian berhubungan sampai sekarang dan kemudian berkembang sesuai dengan zaman. Sedikit bahwa pesantren itu bukan hanya di Kebun Indah sebenarnya. Jadi kumpulan dan arah pesantren sampai setiap gubuk di Sesel, saya nggak layak dengan setiap gubuk ini boleh dengan toa, dan si terpelajaran itu bukan kita, tapi Al-Quran, Masailah, Rukunan. Rukunan. Jadi lain di mana arah persatuan guru persatuan guru no mungkin tahun 90-an jadi mulai sebelum no guru ada. Nah terus peradaban pesantren kemudian berkembang sesuai dengan zaman, dengan ketika zaman PKI kemudian dibangunlah jajar-jajar di setiap masjid, di setiap gubuk, kemudian pendidikan yang kemudian struktural di dalam gerbang tersebut, karena pada Trino hikmah le guru lengan si dengan toa isi paling kuat di ngetana santri-santri si ajarni si tuan guru almarhum tuan guru Soleh. Jadi dengan berit mahar kan, dan itu si terperkuat adalah zikir, dan rata-rata dengan toa si tajar nu lindi sini bercerita sakin sin tetap tajar sakin sini tetap mutolaah berulang-ulang tanda aja. Jadi nomor itu nak kan maksud kita belajar dengan standar-standar formal secara buku, secara kitab, tapi kadang dia teringat dengan bagus maksud. Akhirnya PR-nya kemudian proses pembelajaran secara formal tidak menjamin orang untuk bisa mengingat dengan baik. Tapi proses berhikmah marading pawak subing bercerita. Jadi lamun tempatnya ya no, lamun tukang beca Al-Quran jauh. Jadi ketika dengan penumpang no bacana Al-Quran. Ya sini berdialog dan jadi diri dengan maksudnya. Karena Mas Pauk itu mendefinisikan bahwa santri adalah wadah suci. Ketika wadahnya tidak suci, maka ilmu tidak akan baik, karena dibaik dengan ke dalam hati kan maksudnya. Begitu. Teman-teman, sekali lagi saya pertegas, dan ini sering saya katakan, jangan menganggap kita gagal menjadi santri, sekalipun kita tidak menjadi ustadz. Karena begitulah bentuk pesantren, kita dibentuk dengan cara berhikmah. Tidak semua kita akan menjadi ustadz, tapi semua kita akan berguna kepada orang banyak. Itu intinya. Benar. Nah yang ingin saya tanyakan adalah, jadi kan pesantren ini di masa sekarang, pesantren itu menimbulkan patron, ada kapital, ada kekuasaan yang tidak tersurat di dalam masyarakat ketika ada pesantren di tempat itu. Nah, tolak ukur dari
komunitas masyarakat yang tinggal di situ itu diukur dari seberapa baik pesantren, seberapa baik tokoh, dan seberapa baik santri yang ada di situ. Nah, sementara ketika berdiskusi dengan teman-teman, pesantren tidak harus direkonstruksi, tidak harus dimodernisasi, tapi pesantren hanya butuh dikuatkan dengan tradisi-tradisi lokal. Begitu. Nah, untuk keterbatasan ruang, jadi maksud ada semacam gap antara ada ruang pesantren yang diciptakan oleh pesantren itu sendiri di tengah masyarakat, dan ada nilai-nilai yang kemudian muncul baru yang memungkinkan bisa menunjang pesantren secara pengetahuan, entah dengan kreativitas seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ruang-ruang itu bisa terbuka dengan baik? Seperti halnya sekarang, agak riskan ketika kita membahas pesantren, tapi kita berada di warung. Begitu. Kenapa kita tidak membahasnya di pesantren saja? Kan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana cara mendiskusikan itu dengan baik? Terima kasih. Ya, langsung saja untuk pertanyaan yang kedua dari Om Jering. Pisang anak burung belum? Wajar. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua pada malam hari ini, mudah-mudahan amin ya. Amin. Baik, terkait tentang obrolan yang sangat menarik dan sangat keren seperti apa yang dikatakan moderator, spektakuler. Saya ingin bertanya ataupun mengulas sekeput pertanyaan ya. Sekeput. Baik, pesantren. Saya rasa dari tadi itu kita seolah-olah bernostalgia dengan keindahan pesantren pada zaman dahulu. Karena yang dibahas tadi itu, yang diceritakan kemudian dibahas itu tentang bagaimana pesantren itu berkhidmat dengan maksimal. Ada pesantren lain lah kan. Tapi bagaimana kita lihat konteks sekarang ini kan pesantren itu sudah melalui banyak renovasi lah, inovasi gitu. Kemajuan kita bisa mengatakan ritual pesantren atau praktek pesantren pada masa lalu itu adalah lebih baik dari sekarang. Artinya lebih dulu itu yang baik begitu daripada sekarang. Tapi kalau kita pandang, banyak sekali kemajuan yang kita lihat. Artinya bagaimana kita menjawab ini? Artinya pesantren ini kan sudah berevolusi lah, menjadi ada kata santri online gitu. Online. Santri online. Nah, daring, santri daring gitu. Apakah pesantren itu kaku menerima hal-hal seperti ini? Seperti kan karena dikatakan tadi itu kayak suatu yang kita tidak mau lepas dengan ritual yang dulu itu. Marang ini loh, aku dengar Bruno. Nah, apakah pesantren itu bagaimana dia merespon kemajuan teknologi saat ini? Bagaimana modelnya menerima begitu? Karena banyak sekali metodologi yang ada sekarang itu yang bisa membuat pengetahuan lebih, transfernya itu lebih cepat loh. Karena santri-santri juga banyak saya lihat sudah tidak lagi membicarakan kiai-kiai kampung begitu, tapi lebih kiai-kiai TV dan kiai YouTube gitu. Gitu. Habib Bahar lain sebutkan. Mungkin itu bagaimana Ustaz Muzakir Al-Mukarram Muzakir bisa memberikan sebuah penyampaian lah tentang ini. Bagaimana pesantren menjawabnya seperti itu? Apakah kita bisa larut atau kita bisa hanya bernostalgia seperti yang dibahas-bahas tadi itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk para penanya. Pertanyaan itu membuat saya mempunyai ilmu lagi. Jadinya penanya dan penjawab itu sama-sama mengeluarkan ilmu. Nah, maka dari itu saya sebagai penonton dan pendengar yang setia jadinya ini. Ya, terima kasih. Mungkin Ustaz dijawab. Tahu tuh pertanyaan itu. Ampura aku ngaku sinambur. Terima kasih. Saya akan jawab yang terakhir. Barat jadi lihat ya, lawan Beda. agak berat karena ini agak problem agak. Tadi pas membahas, saya bukan mengajak kita untuk mengenal romantisme sejarah. Kita ingin memperkuat tradisi. Tradisi itu kan mengambil satu. Kenapa kita tetap salah lagi mudah-mudahan nggak berdekat. Paling tidak adalah dalam tradisi kan ada namanya tata nilai. Yang kedua adalah ada namanya cara berpikir. Dan yang ketiga ada namanya perilaku. Justru harus pertahanan tradisi mara Jawa-Jawa coba bilang. Di Indonesia sih, tapi masakan mangga kurikulum mengenai ada model paling cepat. Misalkan ngaji nahu, anggap nih contoh ngaji nahu, ngaji nahu 6 jam kilat, 6 jam bisa baca kitab. Angka lam cara guru-guru itu, lain lah nus, lam tengaji kan pesen, lam tengaji nggak guru-guru bercerita. Lam tengaji dipilih si guru nelayan itu, iya dipilih si guru nah. Mengaji cara carry atau cido. Lamun carry cara tengaji, mobil carry kan tengaji, isi kecil mau teringat pandangan. Dalam tersampir lah bertemu di makin perjalanan. Lagu lamun cara cido mau alep, aku duit untuk kemana? Sehingga itu tuh dengan jerina. Akhirnya di matanya jisuwe adeng-adeng, barak jidat beruno. Gimana buru-buruan lagi karena pengulangannya sering kurang paham, balik nulang. Ya nyuruh sehingga bukan hanya mengingat ibarat, lindi sih ingat kata per kata guru lalu. Sesuatu yang sifatnya instan pasti lebih bagus. Apa-apa kalau ganti instan-instannya kurang bagus. Bagus, bukan harus melindih apa-apa. Bukan lah, bukan kita saudara menghindari kata-kata sudah marah mengenang masa lalu. Memang terkesan iya saya akui marah terkesan mengenang masa lalu. Cuman itu yang merasa ditelang hilang. Ya, ditelang doang ingat ya. Terus bagaimana cara anak pondok berhadapan dengan teknologi seperti ini? Metode pendidikan transfer keilmuan yang begitu cepat. Saya rasa karena pondok atau santri itu paling jelas menerima segini-gini. Dan perlu butuh waktu lama. Lah mulai istilah YouTuber di mana mau ke pondok. Para YouTuber kan kadang-kadang si belajar IT doang. Lalu kan di sekelas pelusu channel YouTube tuh. Sekelas Nirboyo sangat update dalam dunia IT. Artinya dia mampu melakukan apa? Cara berpikir dan perilaku menyelesaikan zaman. Tapi tetap eksistensi itu tetap dipertahankan. Dia gak mampu berdialog dengan zaman. Dia tidak ingin berlarut-larut di zaman selain membunuh diri, tapi dia mampu berdialog dengan zaman hari ini. Ada dunia IT, manfaatkan. Mereka bikin kajian online. Dia tuh karena pondok mau bikin kajian online. Sehingga tetap tradisi mengaji, tradisi lain tetap ada. Baru sebelum tata nilai ini masih ada. Terus cara berpikirnya tetap. Terus perilakunya tetap. Versi itu. Ya mudah-mudahan harapan cara pondok itu laksana. Memang saya akui dari pertama baru malah terkesan nostalgia juga kan kembali ke masa lalu tentang dunia pesantren. Lagu rasanya kok agak berbeda dengan suasana hari ini. Sehingga
Mudah-mudahan menjadi semangat gitu ya, semangat. Menjadi semangat. Lamun sih bagus itu buat itu ya. Ini soal tradisi aja. Mudah-mudahan kamu udah membangkitkan semangat. Mana masih kita berumur. Ini setelah lagi santri gagal, ya kan? Ini setelah lagi santri gagal. Ini misalkan satu anak santri kan tidak mungkin aku jadi ustaz, ya kan? Pasti kebermanfaatannya itu akan berbeda-beda. Ada yang kebermanfaatannya karena dia dipandang sebagai profesi ustaz. Ada kebermanfaatannya karena dia sebagai petani Masyarakat Nawawi. Ada kebermanfaatannya dalam mengumpulkan macam kebermanfaatan itu. Intinya kan anfa'uhum linnas lah. Kebermanfaatan untuk sesama. Dia berpikir satu santri lampu jadi Tuhan guru. Syukur-syukur kan di majelis lampu jadi Tuhan guru saya jadi murid cuma. Lalu mudah-mudahan lah paling tidak kebermanfaatan ini. Kebermanfaatan bersama. Nah, jawaban berikutnya setelah Wabi. Kawan-kawan, pertama saya ingin jawab pertanyaan pertama tadi ya. Kalau ijtihad ini agak kita kalau ditanya apa peran santri terhadap masyarakat, dari pengalaman saja ya kawan-kawan, semenjak kita masuk pondok kita sudah menyumbang pendapatan untuk warga sesil, ekonomi. Termasuk saya yang sering berutang dulu di Unapati gitu. Sederhananya begitu kawan-kawan. Ketika kawan-kawan sudah mondok, itu artinya kawan-kawan sudah menyumbang sumbangsi ekonomi terhadap Dusun Kebun Indah. Adapun kontribusi kawan-kawan setelah mondok itu ya kawan-kawan sendiri yang tahu. Intinya setiap manusia itu pasti mempunyai kontribusi terhadap lingkungannya. Sekecil apapun itu dan seremeh apapun itu, maka nikmatilah kontribusi. Kemudian kalau masalah si ijtihad ini saya menjawab dengan pelan-pelan saja. Kalau kita membaca sekolah itu Canggu, pertama proses transfer ilmu pengetahuan itu terjadi secara organik kawan-kawan. Jadi saya misalkan punya anak, kemudian ijtihad ini ahli dalam satu bidang ilmu pengetahuan, maka saya hanya bertugas untuk membawa anak saya ke ijtihad, ajarkan anak saya. Nah, tidak ada apa namanya kurikulum yang mengikat itu semua. Pengetahuan itu terjadi, transfer pengetahuan itu terjadi secara organik, sehingga lama kelamaan dalam buku itu dikatakan setelah profesi guru ini menjadi profesi, akhirnya guru itu memerlukan nutrisi pendidikan, makanya terjadi istilah tunjangan untuk guru, dan kemudian pendidikan mulai di komersialisasi, maksudnya penanaman modal dan sebagainya katanya. Nah, akhirnya pendidikan kita akui pendidikan hari ini tidak murni dia berbicara tentang transfer pengetahuan, tapi itu ada rangkaian. Tidak mengatakan pesantren ya, pendidikan secara umum. Kalau iya itu terjadi di pesantren, itu PR kawan-kawan di Siselo bagaimana mengatasinya. Si ijtihad ini sering mengatakan bahwa pondok pesantren itu diibaratkan seperti kerajaan-kerajaan kecil yang yang sebetulnya kalau kita bahas malam hari ini itu tidak cocok bahasanya itu ya.
Ya, kesulitan. Jadi intinya kawan-kawan, kalau menurut saya pribadi perlu itu adanya tokoh sentral itu, kemudian diwarisi oleh keturunan-keturunannya. Jadi supaya eh, tidak terjadi semacam komunikasi selepu jadi tokoh tambah susah, maka harus diwariskan tokoh-tokoh itu. Mungkin hanya itu ya. Selebihnya nanti Rahmat yang akan jawab. Intinya kawan-kawan, kita sebagai seorang santri ya harus taat kepada guru, nah, harus taat kepada syekh, harus taat kepada tuan guru kita. Dia mikir-mikiran tentang kerajaan kecil atau segala macam. Nah itu kita perlahan rubah mindset yang dia seperti itu. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya meninggalkan jamaah. Jadi di pupuk itu kan penyampaian dari Ustaz Muza terkait dengan kepesantrenan. Saya ingin mencoba memaparkan, memang kita bernostalgia dari ini kaderistis. Nah, kita bernostalgia memang. Dimanapun suatu perkumpulan, pesantren juga termasuk perkumpulan wadah menimba ilmu. Organisasi, komunitas, pasti kita akan seolah-olah membandingkan apa yang terjadi pada awal terbentuk, misalkan awal-awal kita semangatnya di situ sampai dengan masa ke masa, kemudian masa keterpurukan, sampai dengan masa kebangkitan. Saya kira itu wajar karena sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia ini kan ya semangat, bosan, kembali lagi, bosan lagi, ngeluh lagi, kemudian bangkit lagi. Itu sifat dasar manusia. Satu hal yang bisa saya petik dari beberapa diskusi tadi sedikit, bahwa dan itu juga saya alami, ada prinsip kesantrian yang mau tidak mau, walaupun 3 bulan kita di dalam pesantren itu akan melekat sampai seumur hidup. Mau tidak mau. Prinsip itu yang pertama, konsep sosial. Kita tidak menjadi manusia individualis. Itu pendidikan pesantren, prinsipnya. Entah teknologi macam apapun yang akan masuk di pesantren, itu tidak akan melunturkan prinsip itu. Prinsip sosial para santri. Ida pada ida, tangkong ida, piring ida, dan gitu. Dimanapun kita ketemu, walaupun misalkan teman kita ada yang mondok sampai 6 tahun, 10 tahun, ada yang 1 bulan, 1 minggu malah, itu akan prinsip itu tetap ada di dalam jiwa para santri. Tidak menjadi manusia individualis. Nah, itu satu yang saya pahami. Kemudian yang kedua, prinsip kesantrian ini selain tidak menjadi manusia individualis, pikir aku dua ya. Cuma saya kira ini yang saya alami ya. Tidak menjadi manusia individualis. Yang kedua, mungkin 1 itu dulu ya. 1, intinya kita bisa cepat bersahabat. Yang saya alami begitu. Nah, cuman ada beberapa penyakit yang saya kira bisa terjadi ketika misalkan perubahan kultur ataupun kultur yang ada di pesantren dengan sistem yang dikatakan Ustaz Nawawi tadi, sistem yang mengakar ya, dari para manusia juga yang mencoba untuk membuat segalanya menjadi praktis. Karena kita terjebak pada konsep bahwa orang yang jenius itu bisa menyederhanakan sesuatu.
kita terjebak dalam konsep itu. Bahwa orang jenius ini bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit. Ya, jadi selaput namanya sederhana yang enak. Misalkan dengan pendidikan pesantren yang tadi lindi baca kitab dan sebagainya, ini sebenarnya bisa dibikin praktis ini. Belajar nahu 6 jam kilat langsung bisa baca kitab. Itu niatnya baik untuk menyederhanakan pembelajaran dengan metode praktis. Misalkan ada dulu buku nahu yang pakai bahasa Indonesia itu. Nah, maksudnya ada yang niatnya baik untuk menyederhanakan sesuatu dengan terjebak pada konsep orang yang jenius itu adalah orang yang mampu menyederhanakan sesuatu yang sangat rumit. Nah, tetapi pada prinsip-prinsip satu lagi prinsip santri itu adalah prinsip bahwa memandang sesuatu itu adalah berkah. Prinsip keberkahannya, jamaah berkah, kumpul-kumpul sedikit berkah, makan bareng doang berkah, pahala jamaah. Nah itu yang prinsip yang bisa dipetik dari santri, ya, dari santri. Dan saya sangat sepakat bahwa menjadi santri, kalau ampun itu bahasa Gus Dur atau bahasa siapa yang bilang santri itu tidak diukur dari namanya dia mondok dan sebagainya, tetapi santri itu dilihat bahwa dia adalah santri ketika dia sudah selesai menjadi santri. Selesai mondok maksudnya, selesai mondok nih, saya begitu. Selesai mondok kok dapat hilang nih jadi santri atau enggak? Ini dari tidak laku yang dibawa, kemudian prinsip-prinsip tadi yang dia bawa atau tidak. Sekali lagi kepada teman-teman semua, santri mengajarkan kita menjadi manusia seutuhnya, ya, pesantren, yaitu manusia yang berjiwa sosial, terbuka, ya, tidak menjadi manusia-manusia individualis. Saya kurang paham kalau misalkan ada santri yang sifatnya ekstrim. Saya kurang paham seperti itu. Mungkin bisa kita diskusikan lagi soal ada paham-paham santri ekstrim. Itu kan biasanya ada. Karena di dunia ini memang selalu ada yang moderat, ada yang ekstrim, ada yang cuek, tidak peduli. Selalu ada bagian-bagian itu. Setelah itu penyampaian dari saya, terima kasih. Kalau masih ada waktu baru kita berdiskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan para materi atau para pembicara dan baik teman-teman. Semoga sampai saat ini kita masih fokus mendengarkan, karena saya yakin kita ingin mendapatkan banyak hal dari tempat ini, bukan hanya jadi begini, yang saya ingin katakan adalah peradaban pesantren yang besar di Mesir itu berbeda dengan peradaban pesantren yang ada di tempat-tempat lain. Namun Rojering murni kita sedang bernostalgia. Tidak ada sesuatu hal yang diceritakan kalau dia belum terjadi. Jadi setiap orang pasti menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau tidak terjadi itu hayalan namanya, Pak. Dan itu yang kemudian bisa membuat semangat. Kenapa kemudian Bubak ini dia pasti setiap proses Bubak pasti dia mengambil fragmen sejarah. Karena dari situ semangat itu bisa timbul. Sang lamun dia tahu sejarah sosial sang di tengahnya jadi kan. Sang dia tahu sejarah pesantren sosial sang di tengahnya jadi kan. Nah, untuk mengenal kedirian kita, maka penting mengenal akar dari diri kita sendiri. Walaupun kita tidak mengetahui tentang peradaban besar, paling tidak tahu tentang dengan toa atau saya babu, saya balo, saya bibi, segala macam. Mungkin mendasari pembelajaran itu dari situ, agar kita paham bahwa
Nostalgia itu mengenang sesuatu kemudian kita berlari dan kita terhanyut. Tapi kalau membahas sesuatu di masa lalu tapi kita mengambil pelajaran, itu mengambil nilai kita menyerap nilai. Intisari baik kan maksudnya. Yang tenara bubuk kan maksudnya. Begitu prosesnya. Proses berpikirnya mungkin perlu diperbaiki. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan karena Budi memang bahwa pesantren itu adalah kerajaan-kerajaan kecil. Kenapa? Karena memang dari sejarah zaman dulu seorang kiai atau seorang tokoh itu di adon ya marah karena bentuk dari khidmatnya para santri yang belajar di situ. Lamun di narak kiai di naraning pesantren, lamun di narak kiai lamun di naraning gerbong kan. Nah, ada tokoh yang kemudian menjadi panutan, itu yang kemudian membedakan antara pesantren dengan sekolah formal. Begitu, teman-teman. Nah, yang saya tanyakan itu adalah ada perkembangan teknologi, perkembangan pola pikir, perkembangan bacaan-bacaan realitas yang memunculkan segala hal yang memungkinkan bisa pesantren bisa mewadahi itu. Tapi sementara ini bisa tidak terjadi hal itu karena ada hal-hal yang mungkin dipertahankan di dalam pesantren. Kalau dulu di tahun 2017 kalau nggak salah kita ingin mengadakan literasi pesantren. Literasi pesantren itu bagaimana kemudian pesantren pesantren bisa dibaca dari segi apapun dan dia tetap utuh menjadi pesantren. Dia ibaratkan misal di balon, ketika dia diarahkan kemana saja dia akan tetap memberikan bentuk cahaya yang kemudian muncul yang mengisi tepias. Nah itu yang ingin kita baca pada masa itu. Tapi itu gagal dilakukan karena beberapa pertimbangan. Karena beberapa teman-teman khawatir dia beberapa masalah Tapi kenapa hal ini penting untuk dibahas hari ini, teman-teman? Sekarang sosial itu sedang merekonstruksi generasi ini. Maka wah luweang tuan guru si ketempel fotonya ketimbang sudah ketempel dan hanya beberapa yang tertinggal. Mamin aja sempat menguning. Oh umur kan ke 60 nih. Padahal umur nak jadi Nabi Muhammad. Lalu kan maka di mana tuh ini. Ini dengan tangan tuh masuk kelas di kitab tuh. Asal ngaji sih. Maksudku hal-hal seperti itu dia senyentuh ketimbang khotbah biru-biru. Tapi jujuran akan diri seseorang ketika menasihati kita atau mengingatkan itu yang lebih tersentuh. Mungkin begitu cara orang tua dulu mengajar dengan isi lain. Artinya bahwa nilai-nilai yang ingin kita sampaikan atau nilai-nilai si sampaikan dengan dokter lain marani bro dia diasari dengan apa? Kemudian diasari dengan mudah tahu masyarakat, mudah tahu negara rakyat dan jangan dengan lain war bangkat negara. Begitu. Nah, sorry, maksudku pemikiran kerajaan bukan liar, tapi itu adalah bentuk dari seperti sistem seperti itu. Tapi kan berbeda kalau pesantren dia bukan menguasai, tapi mengelola lingkungannya dengan pengetahuan. Kalau raja mengelola lingkungannya dengan kekuasaan, mungkin bedanya seperti itu, teman-teman. Dan esensial itu adalah masyarakat pesantren, itu yang perlu kita ingat. Setiap dengan esensial itu santri karena dia masyarakat pesantren sejak dulu, sejak sejarah tahun lain sejak masjid kuno itu dibangun, esensial itu adalah desa santri. Dan dengan masyarakat pesantren dengan si sekolah luahan yang dengar suara dengan pintar esensial yang datang belajar dan sebelum masyarakatnya belajar. Tapi itu yang hilang, yang dirasakan oleh Muzam. Dan itu juga yang kita ingin munculkan. Bagaimana kemudian dengan sesila lah khususnya karena rekonstruksi generasi namun kita ulang balik
sejarah, nilai-nilai sila dia muncul di mana? Akan putus rantai nilai mohon, dan itu yang penting kita munculkan sekarang. Dan itu perlu dicatat, perlu direkam baik-baik. Mungkin saja kita boleh ke satu tokoh, cuma lebih juga tahu, nah, dan dia butuh akan nilai-nilai itu, mungkin kita bisa berbahasa tentang itu, begitu Pak. Gitu. Itu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk para pemateri atau para penjawab atau para penanya. Karena masing-masing di setiap otak teman-teman itu udah mengalir rapat ilmu-ilmu barusan saya lihat. Nah, karena kami menyediakan ilmu di sini, karena otak kelumbu-kelumbu semua tidak ada yang ada rupiah di atasnya, karena kami nggak punya uang gitu untuk menyediakan semua itu. Nah, mungkin waktunya sudah habis atau gimana? Oh ya, tambahan. Cewek belum ada nih. Lemah. Pak Lolo santri Nana. Untuk menyimpulkan diskusi kita hari ini, supaya ada dialog terusan malam hari ini, saya rasa kita alumni Al-Halim ini sudah punya wadah kan, Pak Lahi. Kebetulan Ustaz Muzakir ini sebagai ketuanya. Ketua Ustaz ya. Nah, agar tidak terjadi pemikiran yang miskomunikasi antara pengelola pondok pesantren dan kawan-kawan ini, perlu hari ini Ijtihad dan kawan-kawan semua, mari, saya juga alumni kan, mari kita bertanya apa yang sudah kita lakukan untuk Yayasan Al-Halim ini. Kita membuka diri lah mulai malam hari ini, bagaimana caranya kemudian kita mengembangkan Al-Halim ini ke depan. Pesantren Sesela maksud saya. Al-Halim pesantren Sesela. Nah, supaya tidak terjadi lagi dialog-dialog saya dengan Ijtihad yang dulu jadi kita tidak didukung, kita tidak. Nah begitu. Jadi mulai hari ini semua alumni Sesela doang ya kan. Mari kita gabung di Balahi, kemudian kita memberikan kontribusi untuk Al-Halimi. Namun dia dukung kita Al-Halimi lah kan. Nah, begitu mungkin poin hari ini menurut saya. Kedirian kita sebagai alumni itu mari kita pupuk malam hari ini, mulai melalui wadah kita persatuan alumni Al-Halim. Kebetulan ketuanya ini Ustaz Muzakir. Sekian. Anda jawab aja. Bentar. Dari si Kang tadi itu mencari cara supaya itu. Jadi dari awal membahas itu tidak mau membahas yang itu. Saya cari trik dari tadi itu supaya tidak kesana. Sebelum terjebak sama Ijtihad. Lalu menghindar supaya nggak dibahas yang itu. Karena sensitivitasnya lumayan tinggi. Saya menghindari itu supaya tidak. Saya kepingin kepada temanya. Tema yang pertama dikirim ke saya itu adalah gerbong balen ilmu membaca kedirian pesantren Mesir. Sehingga secara umum kalau tadi saudara Ijtihad mengatakan di semua gubuk arah pesantren, cuman kan sini terlalu hanya berapa ya? Ya karena kemudian dikembali bahas salah satu sakit pesantren. Maka sempat bukan hanya kesini, kan tidak Pak. Nah kedirian sebenarnya coba main. Saya batur misalkan di Lendang, silahkan coba dibangun kembali. Dia menjadi ustaz pun nomor seperti tidak mesti kan menjadi ustaz, tapi kepedulian ini. Misalkan ada Hasan Arak, ikon guru tuh, setelah Arak prolog disebut di pihak dia termasuk di pamflet itu. Dan itu mungkin dari Hasan ini mungkin dibangkitkan Arak gerbong mungkin seperti ini bukan ajang kompetisi dalam dunia ini, dan bukan ajang kompetisi, tapi paling tidak ada wadah lah. Ada wadah juga sesuatu yang ini ada namanya program impor misalnya.
Nah, motivasi udah berubah sadar nyarla telah program selain lu, leh tetajar leh. Contoh misalkan, leh selesai alul bimbing kan tradisi mengaji nakum ayat nakum ini kan wah lumrah. Hebat kan? Nakum ayat nakum lumrah leh bimbing dan itu menjadi hasilnya bahkan luwe. Tadi telah kan ini. Karena ada si metode baru sekeparan kan. Mereka udah sadar tuh, jadi metode nakum ayat nakum. Kan? Ahli batas ban kan telah sih itu. Nah, sehingga wilayah itu kan gerbang pesantren masing-masing guru ngaji dia berdua baga ijazah resmi formal lagi yang tradisinya melahirkan beberapa sarjana, beberapa master, beberapa doktor. Dan nyari calon lekan orang di bebas pesantren. Nah itu ternyata diarahkan sama saudara Jitihad karena nanti terkesan membeda-bedakan. Kalau saudara Jitihad tadi di selapuku begiara. Nah karena yarak do mai terpulangkan. Ini bila tepang yarak pulangkan malah di gerbang di tepang ini. Ini dengan kitab klasik, kitab kuning zaman mana masa ya. Jadi dia dengan kelam Jumat doang ngaji dengan salah. Iya kan? Mana pun ada kesan, umur kau ada setahun, tak kena. Mereka lawan masing-masing gubuk, arah gerbang-gerbangnya tetap hidup, pengajian ngewono kan luar biasa. Iyalah, dan nanti boleh jawab masalah si berusaha tahu, palahi akan aku pesan Jitihadnya. Dek, udah sarang segini dulu, kata dia. Tapi tetap berpulis. Nah mungkin udah jadi penutup, kita harus seorang, pakai seorang. Ya terima kasih doang dengan ya Bung. Ya untuk kesimpulannya mungkin berada di diri kita masing-masing, pasti ada aja yang kita akan dapat temukan dari materi-materi tersebut. Mungkin satu kata, jangan banggakan ijazah kertas mengkilat, tapi berbahagialah mendapatkan ijazah masyarakat. Nah, terima kasih. Pokoknya ijazah mengkilat ini narasi membuat masyarakat di teman menurutku. Mungkin saya dari moderator tunas maaf Ampura siap mengaku Sinampura mungkin kepada pelunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebelum mengangkat diri, saya bodoh supaya ada arsip. Ram dewan itu bodoh tenggelam menjadi peradaban saya.